Mas sebenarnya lagi masuk angin nih Pak. Lagi masuk angin. Oh iya, belum lama nggak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahbi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ke bab yang berikutnya atau dosa besar yang berikutnya, yakni dosa seorang pemimpin yang menipu dan menganiaya rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 42, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya dosa itu untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai dengan 43, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah sekali-kali engkau Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak
Mereka datang bergegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227, Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Dalam surat Al-Maidah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Baik. Ayat-ayat ini ya menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya, balasan bagi orang-orang yang zalim terutama di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa atau lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim ketika mereka hidup di dunia. Dan orang-orang yang zalim di akhirat kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman atau azab yang pedih. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ya menuliskan ayat-ayat ini berkaitan dengan bab pemimpin yang menipu dan juga menganiaya rakyatnya. Artinya seorang pemimpin yang menipu atau membohongi dan menganiaya rakyat, maka ini adalah pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim. Dan di akhirat pemimpin-pemimpin seperti ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kemudian mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita, membohongi kita, falaysa minna, maka dia bukanlah golongan kita. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mencantumkan hadis ini ya berkaitan dengan pemimpin yang menipu rakyatnya. Jadi kalau ada pemimpin yang membohongi rakyatnya, menipu rakyatnya, ya, memperkaya dirinya sendiri, tidak peduli dengan kesulitan atau kesusahan yang dialami rakyatnya, ya, maka ini terkena ancaman ini. Ya, terkena ancaman ini. Baik. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah, ini hendaklah kita renungkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwa kezaliman yang dilakukan oleh siapapun di dunia ini, maka itu akan menjadi kegelapan baginya pada hari kiamat. Ya. Kita tahu kondisi gelap itu seperti apa. Adalah kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang membuat kita menjadi susah, menjadi sulit. Tidak mengetahui arah yang benar. Ya. Bayangkan bila di hari kiamat kita dalam kondisi seperti itu, ya,
dalam kondisi seperti orang yang berada dalam kegelapan. Tidak ada penerang, bingung mau minta tolong kepada siapa. Ya, dan tentu kondisi gelap ini kondisi yang tidak nyaman karena membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kemudian beliau juga membawakan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, setiap kita pemimpin. Seorang laki-laki dia pemimpin di rumah tangganya, pemimpin istri dan anak-anaknya. Seorang ibu dia pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, maka dia memimpin anak-anaknya. Di tiap keluarga ada pemimpin, ada ketua RT, ada ketua RW, ada lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya akan ditanya sewaktu menjadi pemimpin benar atau tidak. Sewaktu menjadi pemimpin memikirkan rakyatnya atau tidak. Sewaktu menjadi pemimpin hanya memperkaya diri sendiri, menguntungkan kelompoknya, ya, atau dia mengorbankan kepentingannya demi kepentingan rakyat. Ini akan ditanya. Maka di hari itu beruntunglah para pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan merugilah para pemimpin yang sewaktu hidup di dunia sibuk mengedepankan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyatnya. Ya. Oleh karena itu, para pemimpin jangan merasa aman. Boleh jadi di dunia dia aman dari pengawasan KPK, ya, aman dia di dunia. Atau boleh jadi di dunia pertanggungjawabannya diterima oleh anggota dewan. Tapi di akhirat pertanggungjawabannya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mata manusia bisa ditipu. Keinginan manusia bisa diatur oleh kita. Ya. Tapi mata Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak bisa kita kelabui. Allah Maha melihat. Allah Maha tahu dan Allah Maha adil. Dan sebab itu siapapun yang hari ini menjadi pemimpin hendaklah hati-hati. Jangan sampai karena jabatan yang sebentar, cuma 5 tahun atau 10 tahun, ya, menyebabkan seseorang di akhirat kelak dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Sebab itu para pemimpin hati-hati. Kemudian beliau juga menuliskan dalam kitab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fa huwa finnar. Pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah di neraka. Nabi SAW mengatakan pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya, yang membohongi rakyatnya, ya, maka tempatnya di neraka. Ya, maka tempatnya di neraka. Baik. Nah, ini ancaman bagi para pemimpin yang menipu rakyatnya, membohongi rakyatnya. Ya.
Di mana tempatnya? Di neraka. Ya. Nah, ini resiko menjadi pemimpin. Ya, resiko menjadi pemimpin. Bila tidak hati-hati, dia bisa menzolimi rakyatnya atau membohongi rakyatnya, maka ancamannya adalah neraka. Ya. Baik. Kemudian beliau juga membawakan hadis Nabi yang lain. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi manusia yang tidak menyayangi manusia yang lain. Ya. Allah tidak akan menyayangi manusia yang dia tidak menyayangi manusia yang lain. Artinya bila ada pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya, maka Allah juga tidak akan sayang kepada dia. Bila ada pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Bisa membalasnya di dunia, ya. Dan tentu balasan yang lebih berat adalah balasan di akhirat. Ya, balasan yang lebih berat adalah balasan di akhirat. Baik. Nah, oleh sebab itu karena besarnya resiko menjadi seorang pemimpin, para ulama ya sebagian tidak mau ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Ya, kenapa? Resikonya besar. Baik. Lalu apabila kita memiliki pemimpin yang zalim, pemimpin yang menipu kita, pemimpin yang membohongi kita, pemimpin yang memperkaya dirinya sendiri, pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan kelompok. Kita sebagai rakyat, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melakukan pemberontakan? Atau berdemonstrasi? Atau menghina dan mencaci pemimpin tersebut di depan umum? Nah, ini perlu kita ketahui. Agar apa? Agar kita tidak jatuh kepada kezoliman. Ya. Agar kita tidak jatuh kepada kezoliman. Karena bisa jadi bila pemimpin itu zalim kepada rakyatnya, kemudian rakyatnya tidak mengerti bagaimana mensikapi pemimpin yang zalim, maka boleh jadi rakyat akhirnya menzolimi pemimpin tersebut. Ya, rakyat bisa jadi sama-sama zalim, pemimpinnya zalim, rakyatnya juga zalim. Ya, pemimpinnya zalim, rakyatnya juga zalim. Ya. Mungkinkah rakyat zalim kepada pemimpin? Sangat mungkin. Dengan dia menghina, mencaci maki, merendahkan, memfitnah, menggibahi pemimpinnya, ini berarti apabila ada rakyat yang berbuat seperti itu, dia hina pemimpinnya, dia caci pemimpinnya, dia rendahkan pemimpinnya, dia gibahi pemimpinnya, atau dia jarah rumah pemimpinnya, dia ambil hartanya, berarti rakyat zalim. Ya, rakyatnya juga zalim. Baik. Seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Ibnu Sirin. Ya, yang bernama Ibnu Sirin. Satu hari Ibnu Sirin pernah bertemu dengan atau pernah menyaksikan seorang anak muda yang sedang membicarakan keburukan dan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Anak muda ini bersama teman-temannya sedang membicarakan atau menggibahi Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf ini? Hajjaj bin Yusuf ini adalah panglima perang dari Bani Umayyah.
dia adalah panglima perang yang sangat kejam. Ya, siapapun yang tidak sependapat dengan dia, dia bunuh. Padahal dia muslim. Ya, padahal dia muslim. Tapi dia sangat kejam. Dicatat di dalam sejarah, disebutkan dalam sejarah, lebih dari 120.000 kaum muslimin yang telah dibunuhnya. Ya, lebih dari 120.000 kaum muslimin yang telah dibunuhnya. Termasuk cucunya Abu Bakar. Ya, termasuk cucunya Abu Bakar. Siapa beliau? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar. Putra dari Asma binti Abu Bakar. Dengan suaminya Zubair bin Awwam. Ya, berarti Abdullah bin Zubair ini keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Lalu dia disalib dan digantung. Ya, disalib kemudian digantung. Nah, ini saking kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita memiliki pemimpin seperti ini, kira-kira mayoritas kita menggibahinya atau tidak? Ya, boleh jadi kita akan menggibahi. Mayoritas kita akan menggibahi. Mayoritas kita akan menjelek-jelekkannya, mencaci makinya. Imma di depan dia atau di belakang dia. Ya. Kenapa? Sangat kejam. Nah, ketika itu Ibnu Sirin melihat ada anak muda yang sedang membicarakan keburukan dan menjelek-jelekkan Hajjaj bin Yusuf. Lalu Ibnu Sirin menegur anak muda ini dengan mengatakan, "Sah, ya bana akhi. Diamlah engkau wahai anak saudaraku. Atau diamlah engkau wahai anak muda. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih." Sesungguhnya Hajjaj yang sedang engkau jelek-jelekkan itu, dia sedang menuju Tuhannya. Maksudnya Hajjaj cepat atau lambat dia akan mati. Karena manusia tidak ada yang kekal. Ya, Hajjaj bin Yusuf akan mati cepat atau lambat. Wa innaka innama taqaddamu 'ala Allahi, ya. Dan begitu juga dirimu. Sesungguhnya engkau juga sedang menuju Tuhanmu. Artinya engkau juga akan mati. Ya, engkau juga akan mati. Hajjaj akan mati dan engkau juga akan mati. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, kata Ibnu Sirin, satajid, engkau akan menemukan anna ahkara zanbun min zunubika, sesungguhnya satu dosa di antara dosa-dosamu, ya, atau satu dosa yang kecil yang pernah engkau lakukan, asyarru ala nafsika, itu jauh lebih engkau takuti min a'zami fa'ala Hajjaj, daripada dosa yang paling besar yang telah dilakukan oleh Hajjaj. Ya. Ibnu Sirin di sini mengingatkan anak muda ini bahwa Hajjaj akan mati dan anak muda ini akan mati. Dan pada hari kiamat nanti, ketika pahala dan dosa akan ditimbang, pahala dan dosa akan ditimbang. Ya, kata Ibnu Sirin, satu dosa yang paling kecil yang pernah engkau lakukan, itu lebih engkau takuti
itu lebih engkau takuti daripada dosa yang paling besar yang dikerjakan oleh Hajjaj. Ya. Kenapa Ibnu Sirin mengatakan demikian? Ya, karena dosa Hajjaj untuk Hajjaj. Dosa anak muda ini akan ditanggung oleh anak muda ini. Ya. Hajjaj melakukan dosa yang sangat besar. Dia membunuh ribuan kaum muslimin. Dia yang akan dihukum oleh Allah. Dia yang akan menanggung dosanya. Tidak ada kaitannya dengan kita. Ya. Hajjaj yang berbuat dosa, maka dia yang akan dihukum oleh Allah, bukan kita. Gak ada hubungannya dengan kita. Tapi satu dosa yang kita lakukan, walaupun dosa itu merupakan dosa yang paling kecil, ya, itu dosa yang paling kecil, maka kita yang akan dihukum oleh Allah. Ya, kita yang akan dihukum oleh Allah. Ya. Jadi kalau bahasa kitanya, apa urusan kita dengan dosanya Hajjaj? Dia yang akan menanggungnya. Dia yang akan dihukum oleh Allah. Urusan kita dengan dosa kita. Urusan kita dengan dosa kita. Karena kalau kita berbuat dosa dan itu belum diampuni oleh Allah, maka yang punya dosa yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Falikulli imri'in sya'nun yughni." Dan setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Hajjaj bin Yusuf bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Dan anak muda ini bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, oleh sebab itu, di sini Ibnu Sirin mengingatkan, kalau Hajjaj bin Yusuf bikin dosa, kamu jangan ikut-ikutan bikin dosa. Hajjaj bin Yusuf dia buat dosa, jelas dia akan dibalas oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Nah, kamu jangan ikut-ikutan bikin dosa yang menyebabkan nanti kamu juga dihukum oleh Allah. Ya. Perhatikan, di sini anak muda ini ditegur oleh Ibnu Sirin gara-gara menggibahi. Gara-gara menggibahi. Bukan menjarah rumahnya. Bukan membakar aset-asetnya. Ya. Ditegur. Kemudian Ibnu Sirin melanjutkan, wa'lam annallaha azza wa jalla, ketahuilah wahai anak muda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari Hajjaj hak-hak orang yang telah dia zolimi. Ketahuilah di akhirat kelak Allah akan mengambil dari Hajjaj hak-hak orang yang telah dia zolimi. Apa yang akan diambil oleh Allah dari Hajjaj kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi? Pahala. Ya. Pahala Hajjaj akan diambil oleh Allah kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak lalai. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat zolim, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Akan dibalas. Jangankan manusia, hewan saja di akhirat akan ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, di akhirat nanti kambing yang bertanduk akan dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Artinya di akhirat nanti ada hewan yang zolim kepada hewan lainnya. Dia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Lalu di akhirat Allah hidupkan 2 ekor kambing ini, yang tidak bertanduk membalas kambing yang bertanduk. Bayangkan hewan saja, terhadap hewan saja Allah tegakkan keadilan. Ya, terhadap hewan saja Allah tegakkan keadilan, apalagi antar sesama manusia. Oleh sebab itu kita tidak boleh berbuat zolim. Ya, berbuat zolim kepada hewan saja tidak boleh. Maka jangan mudah menendang hewan, menendang kucing,
melempar ayam misalkan, ya. Jangan sampai kezaliman yang kita lakukan terhadap hewan menyebabkan kita masuk neraka. Nauzubillah. Nah, kalau kezaliman terhadap hewan saja tidak boleh, apalagi terhadap manusia. Baik. Kata Ibnu Sirin, di akhirat Allah pasti mengambil dari Hajjaj hak-hak orang yang telah dia zalimi. Jadi siapapun yang telah dizalimi oleh Hajjaj, Allah akan ambil pahala Hajjaj. Kalau dia punya pahala, kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau Hajjaj tidak punya pahala atau pahalanya sudah habis, maka dosa orang-orang yang dia zalimi akan diberikan kepada Hajjaj. Kemudian kata Ibnu Sirin berikutnya, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada Hajjaj. Ya, Allah Ta'ala akan memberikan kepada Hajjaj haknya dari orang yang telah menzoliminya. Ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf, walaupun dia zolim, ribuan orang telah dia bunuh, tapi bila ada orang yang menzoliminya, yang menggibahinya, yang menghinanya, yang merendahkannya, yang menjelek-jelekkannya, ya, di akhirat Allah akan tegakkan keadilan. Ya, yang menzolimi Hajjaj bin Yusuf, Allah akan ambil pahalanya kemudian diberikan kepada Hajjaj. Ya. Nah, ini pesan yang sangat berharga untuk kita yang keluar dari lisannya orang alim. Ya, yang kita harus mengambil pelajaran dari ucapan beliau ini. Siapapun yang menzolimi kita, ya, kalau kita bisa menasihatinya, kita nasihati. Kalau kita tidak bisa menasihatinya, kita doakan dan kita bersabar. Jangan dibalas dengan kezoliman. Kalau dibalas dengan kezoliman, di akhirat dia akan menuntut kita dan kita juga akan menuntut dia. Ya, kita akan menuntut dia di akhirat, dia juga akan menuntut kita. Gitu. Ini kalau kita membalasnya dengan kezoliman. Kemudian kata Ibnu Sirin, fala tasghalanna, dan janganlah engkau menyibukkan dirimu mulai hari ini, janganlah engkau menyibukkan dirimu untuk mencaci maki orang lain. Ya. Jangan sibukkan kita dengan menggibahi orang lain. Jangan sibukkan kita dengan ikut-ikutan memposting, menyebarkan keburukan-keburukan pemimpin. Jangan sampai. Jangan kita ikut-ikutan, ya, menyebarkan tentang keburukan pemimpin. Kenapa? Karena di akhirat dia akan menuntut kita. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihuda wa la yastannu bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immatun, akan ada setelahku para pemimpin atau para penguasa. La yahtaduna bihuda, mereka tidak melaksanakan petunjukku. Wala yastannu bisunnati, dan juga tidak melaksanakan sunnahku atau ajaranku. Wasayakumu fihim, dan akan ada di tengah-tengah mereka rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Akan ada di tengah-tengah mereka para pemimpin, para penguasa yang hatinya seperti hati syaitan. Ya, hatinya seperti hati syaitan. Tubuhnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Nah, ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Akan ada pemimpin yang tubuhnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Hati syaitan itu seperti apa? Ya, syaitan itu tidak suka dengan kebaikan. Syaitan itu tidak suka dengan
keamanan, kenyamanan, ketenangan, tidak suka dia. Ya, ini syaitan. Syaitan itu tidak punya rasa kasihan kepada orang-orang lemah. Syaitan itu tidak punya perhatian terhadap orang-orang miskin. Ini syaitan. Ya, kata Nabi akan ada pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan. Ya, dia zolim kepada rakyatnya, dia sibuk memperkaya dirinya sendiri, ya, dia tidak amanah, tidak jujur, korupsi, ya, sibuk memperkaya dirinya sendiri, dirinya dan keluarganya, serta kelompoknya. Dia tidak peduli dengan rakyat, masa bodoh dengan rakyat yang kesusahan. Ini pemimpin yang berhati syaitan. Lalu Huzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, bila kami menemui masa tersebut, ya, bila kami menemui masa tersebut, apa yang harus kami lakukan? Nah, ini pertanyaan Huzaifah mewakili pertanyaan kita. Ya, bila kita memiliki pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya, pemimpin yang memperkaya kroni-kroninya, ya, pemimpin yang sibuk memberikan kemudahan dan keuntungan kepada kelompoknya dan tidak peduli dengan rakyatnya. Kata Huzaifah, apa yang harus kami lakukan ketika kami menjumpai masa tersebut? Ya, menjumpai pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada penguasa atau pemimpinmu. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk memberontak, untuk melakukan demonstrasi, untuk menyerang atau menghinakan pemimpin, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'u wa tuti'u. Dengar dan taat selagi perintahnya itu tidak melanggar syariat. Ya, selagi perintahnya tidak melanggar syariat. Dengar dan taat. Walaupun dia zalim, ya. Walaupun dia tidak peduli dengan rakyatnya, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in duriba zahruka wa ukhiza maluk. Ya. Bahkan jika dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Fasma wa ati. Tetap engkau harus mendengar dan taat. Baik. Mungkin sebagian kita tidak sepakat. Ya. Bagian kita tidak sepakat. Tetapi ingat, ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita taati. Ya. Dan mustahil apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buruk, mustahil. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Huzaifah ibnul Yaman, ya, termasuk juga kita dalam hal ini, untuk taat kepada pemimpin walaupun dia zalim, berarti ini kebaikan untuk kita. Ya, berarti ini kebaikan untuk kita. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini keburukan, kemudaratan. Kita lihat hari ini negara-negara muslim di belahan dunia, ya, berawal dari mereka melakukan demonstrasi, kemudian melakukan penyerangan terhadap pemerintah, ya, walaupun pemerintah itu zalim, apa yang terjadi? Korban jiwa berjatuhan, ratusan bahkan ribuan nyawa melayang, keadaan menjadi tidak aman, tidak tenang, mudaratnya lebih besar. Melakukan perlawanan, melakukan demonstrasi, melakukan penyerangan terhadap pemerintah, ini mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Ya. Baik.
Siapa manusia yang paling zolim di dunia ini yang pernah kita ketahui? Melakukan kezoliman yang paling besar. Bahkan kezoliman yang dia lakukan bukan hanya kezoliman kepada manusia, tapi kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Fir'aun, rajanya Mesir. Ya. Ini manusia yang sangat zolim, pemimpin yang sangat zolim. Ya, bahkan dia bukan hanya menzolimi rakyatnya, yang kalau tidak sepakat dengan dia, dia bunuh. Yang kalau tidak mau menyembah dia, dia bunuh. Dia bukan hanya zolim kepada rakyatnya, tapi dia melakukan kezoliman kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Ini kezoliman yang luar biasa. Ya. Bahkan iblis saja tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Iblis saja tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ya. Bahkan iblis ketika dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga, apa kata iblis? Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau telah melaknat aku, mengeluarkan aku dari surga, ya, maka tundalah kematianku. Tundalah kematian. Ini iblis. Ya, dia masih mengatakan Robbi, wahai Tuhanku. Nah, Fir'aun dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini kezoliman yang sangat besar. Nah, ketika Fir'aun melakukan kezoliman yang sangat besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Musa alaihissalam untuk menasehati Fir'aun, untuk mendakwahi Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Ya. Faqula lahu qawlan layyina. Dan berbicaralah dengan Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut. Nah, ini luar biasa. Agama kita membimbing kita. Sudah ada contoh. Ya, sudah ada contohnya. Ada pemimpin yang sangat zalim. Rakyatnya bukan cuma dipenjara, dibunuh. Ya, dibunuh. Dipancung. Dipenggal. Yang dipenggal bukan cuma 1-2. Bisa jadi jumlahnya puluhan atau ratusan. Ya. Bahkan bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel disuruh dibunuh. Ya. Tapi berhadapan dengan penguasa, dengan raja, dengan pemimpin yang sangat zalim, apa kata Allah? Apa pesan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Faqula lahu qawlan layyina. Dan berbicaralah kalian dengan Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut. Kalau lembut berarti bukan caci maki. Kalau lembut berarti bukan merendahkan, menghinakan. Kalau lembut berarti bukan menjarah, membakar. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita. Memberikan contoh kepada kita bagaimana Allah membimbing nabinya untuk menasehati pemimpin yang paling zalim. Ya, menasehati dengan ucapan yang lembut. Ya. Agar apa? Menasehati pemimpin itu harus dengan kalimat yang lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahu yatadzakkaru. Mudah-mudahan dengan ucapan kalian yang lembut itu Fir'aun itu sadar. Ya, mudah-mudahan Fir'aun sadar. Padahal
Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahwa Firaun nggak akan sadar. Allah Subhanahu wa taala tahu betul kalau Firaun tidak akan taubat sampai matinya. Allah Maha tahu. Ya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam, faqula lahu qaulan layyinan, untuk berbicara dengan ucapan yang lembut. Ya. Agar apa? Yatazakkaru. Mudah-mudahan Firaun sadar kalau dia bukan nabi, kalau dia bukan Tuhan. Au yakhsha, atau mudah-mudahan Firaun takut kepada Allah. Ya. Kira-kira Firaun itu dia sadar atau tidak kalau dia bukan Tuhan? Ya, di dalam hatinya kira-kira Firaun itu sadar atau tidak kalau dia bukan Tuhan? Dia sadar. Dia tahu tadinya dia nggak ada, sekarang ada. Tadinya dia bayi, tumbuh jadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Dia tahu itu. Firaun tahu kalau dia butuh minum, dia butuh makan, dia butuh tidur. Yang kebutuhan ini seharusnya tidak ada pada Tuhan. Tuhan itu harusnya tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur, tidak butuh buang hajat. Lah ini Firaun, dia butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh buang hajat. Ya. Firaun tahu kalau dia bukan Tuhan. Lalu kenapa dia mengaku dirinya Tuhan? Ya, karena dia merasa dia memiliki segalanya. Dia merasa dia memiliki segalanya. Inilah bahayanya kalau seseorang memiliki segalanya tanpa diiringi dengan keimanan. Ya. Seseorang kalau memiliki segalanya tapi nggak punya iman, ini bahaya. Bahaya. Kalau dia memiliki segalanya dan memiliki iman, ini bagus. Tapi kalau memiliki segalanya tidak punya iman, ini berbahaya. Akan mencelakakan dirinya sendiri. Punya harta, punya kekuatan, punya kekuasaan, apalagi punya pasukan. Dia punya semuanya. Maka yang muncul setelah itu apa? Kesombongan. Yang muncul setelah itu kesombongan. Merasa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Akhirnya puncaknya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Baik. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam saja dinasehati oleh Allah agar menasehati pemimpin dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Padahal kalau Nabi Musa mau melawan Firaun dengan mengepung istananya, misalkan, bisa atau tidak? Tentu bisa. Kalau Nabi Musa diam-diam bersama kaumnya membakar istana Firaun, bisa atau tidak? Tentu bisa. Ya, tetapi bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan begitu cara menasehati pemimpin. Baik. Baik. Kalau misalkan sudah dinasehati namun tidak mau dengar dan tidak berubah. Ya, jadi cara kita menghadapi pemimpin yang zalim itu ada 3. Ya, cara kita menghadapi pemimpin yang zalim ada 3. Yang pertama, menasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak mempan dinasehati dengan cara yang baik, apa yang harus kita lakukan? Oh, hujat, caci maki. Tidak, bukan itu yang kita lakukan. Bila dinasehati dengan cara yang baik, tidak mempan juga, maka yang berikutnya yang kita lakukan adalah mendoakannya. Mendoakan pemimpin tersebut dengan doa yang baik, bukan dengan doa yang buruk. Ya. Mendoakan pemimpin tersebut dengan doa yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara oleh 3 generasi pemimpin yang zalim. Pemimpin ini 3 generasi pemimpin zalim. Imam Ahmad dipenjara.
Ganti dengan pemimpin yang lain, zolim juga, Imam Ahmad dipenjara juga. Ganti lagi dengan pemimpin yang zolim juga, Imam Ahmad dipenjara juga. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal terhadap pemimpin yang memenjarakannya? Kata beliau, "Lau anna li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan." Kata Imam Ahmad, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, memiliki satu saja doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ja'altuha illa fis sultan. Maka doa tersebut akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpin. Ya, kenapa? Doanya untuk pemimpin, bukan untuk diri pribadi beliau. Kalau untuk diri pribadi, maka yang merasakan kemaslahatannya hanya diri pribadi, satu orang saja. Tapi kalau doa itu digunakan untuk pemimpin, artinya supaya pemimpin itu mendapatkan hidayah, maka yang merasakan maslahatnya semua rakyat. Ya, ini luar biasanya seorang ulama. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Baik. Jadi yang kedua, apabila pemimpin itu tidak berubah setelah dinasihati, maka doakan. Ya, didoakan dengan doa kebaikan, bukan doa keburukan. Ya, bukan doa keburukan. Nah, di zaman Hajjaj bin Yusuf yang zolim tadi, Imam Hasan Al-Basri pernah melihat seseorang yang berdoa dengan doa yang buruk untuk Hajjaj bin Yusuf. Apa kata orang ini? Ya Rob, ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Ini doa anak muda itu. Oleh Imam Hasan Al-Basri, anak muda ini ditegur. Apa kata beliau? Wahai fulan, janganlah engkau berdoa seperti itu. Aku khawatir jika Hajjaj bin Yusuf binasa, maka penggantinya adalah kera dan babi. Maksudnya penggantinya lebih buruk daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Nah, maka doakan kebaikan. Nah, yang ketiga, kalau sudah dinasihati tidak mempan, didoakan belum berubah juga, apa yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpin yang zalim, yakni bersabar. Ya, bersabar. Bersabar menghadapi kezalimannya. Ya, bersabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini sabar. Jadi sabar itu menahan. Menahan lisan dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kesabaran bisa membuahkan hasil? Tentu iya. Ya. Apakah kesabaran bisa mendatangkan keberhasilan, keberuntungan? Jawabannya iya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 137. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu yaghrisun." Wa ma kanu ya'risun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas. Ya, kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, atau kami berikan kepada kaum yang tertindas itu. Siapa kaum yang tertindas dalam ayat ini? Bani Israel. Karena dia ditindas oleh Fir'aun. Laki-lakinya dijadikan sebagai kuli-kuli bangunan, sebagai budak-budak oleh Fir'aun. Wanitanya dijadikan sebagai pembantu-pembantu oleh Fir'aun. Ya, ditindas, dijadikan budak. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan kepada kaum yang tertindas itu, yakni Bani Israel, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan, memberikan bumi bagian timur dan bagian barat, ya, kepada Bani Israel yang dahulunya tertindas. Dahulunya tertindas, ditindas oleh Firaun. Allah berikan nikmat-nikmat itu kepada Bani Israel. Dengan sebab apa Allah memberikan nikmat tersebut? Kata Allah, bima sobaru, dikarenakan mereka bersabar. Ya, dikarenakan mereka bersabar. Jadi kalau seseorang itu bersabar, Allah pasti memberikan nikmat. Allah akan memberikan keuntungan, memberikan ya buah dari orang yang bersabar itu diantaranya Allah akan beri dia nikmat. Allah akan ampuni dosanya. Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya. Ini keberuntungan orang-orang yang bersabar. Dan Allah beri keberhasilan. Ya. Bagaimana Allah memberikan keberhasilan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Ya. Kemudian kata Allah, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'risun. Ya. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan apa yang telah mereka bangun. Ya. Nah ini buah dari kesabaran. Ya, buah dari kesabaran. Bani Israel ketika dipimpin oleh Fir'aun mereka bersabar. Akhirnya Allah beri nikmat. Ya. Nah begitu juga kita apabila kita bersabar menghadapi ujian, menghadapi pemimpin yang zolim misalkan, ya kita bersabar maka Allah Taala akan memberikan nikmat. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya, semoga Allah Taala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Bila tidak ada pertanyaan? Bila tidak ada, kita tutup dengan membaca doa. Wadah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gimana coba di agak keras? Itu saja. Baik, bolehkah kita berkunyah dengan misalkan Ummu Muhammad atau Abu Muhammad, ya?
Ya, sampai saat ini yang Anda tahu boleh. Ya, sampai hari ini yang Anda tahu dan Anda pahami boleh, tidak ada larangannya ya. Allahu taala alam. Bahkan boleh kita memberi nama anak kita Muhammad. Dan para sahabat, sebagian sahabat itu memiliki anak namanya Muhammad ya, Muhammad. Bila orang tuanya mengambil kunyah dari anaknya Muhammad, ini boleh ya. Itu yang anak pahami. Wallahu taala alam. Masih ada pertanyaan? Ya. Mungkin pernah minimal ibadah itu kita tidak mungkin ya untuk yang meminta maaf hubungan itu. Nah itu kalau misalnya kita sudah pernah menjadi bagian itu bagaimana? Baik. Pertanyaannya Anda jawab sebatas apa yang Anda dengar saja ya, karena memang kurang jelas. Tapi Anda akan berusaha untuk menjawab sebatas apa yang Anda dengar. Bagaimana cara bertobat apabila kita pernah menjelek-jelekkan pemimpin kita di masa lalu? Baik. Pertama, kita bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini tobat kita kepada Allah. Ya, adapun terhadap pemimpin yang pernah kita jelek-jelekkan, yang pernah kita hinakan, kita rendahkan, ya. Jika pemimpin itu tahu, dia tahu, misalkan kan bisa saja kalau misalkan kita ini adalah pemimpinnya hari itu, ya, hari itu kita adalah pemimpinnya, pemimpin demonstrasi, kita yang berorasi di atas mobil komando, dan pemimpin yang dijelek-jelekkan dia melihat wajah kita, maka berusahalah sebisa mungkin untuk meminta maaf kepadanya. Ya, meminta maaf kepadanya. Bagaimana caranya? Ya, bisa kita menemui beliau secara langsung kalau memang mungkin, apalagi misalkan sekarang dia sudah tidak menjabat, kita bisa datang ke rumahnya, minta maaf. Kalau misalkan kita tidak memungkinkan untuk datang ke rumahnya, mungkin bisa lewat keluarganya atau orang terdekatnya. Kita minta disampaikan permohonan maaf kita kepada pemimpin tersebut. Ya, itu kalau pemimpinnya tahu, dia kenal dengan kita, dia tahu kita menjelek-jelekkan dia beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau dia tidak tahu, kita hanya ikut-ikutan demo, menjelek-jelekkan, dan pemimpin itu nggak kenal dengan kita, tapi kita sudah menjelek-jelekkan dia. Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya adalah pertama mendoakan kebaikan untuknya. Kita doakan, ya Allah ampunilah dosanya, terimalah amal ibadahnya. Kita doakan kebaikan untuk pemimpin kita itu. Ima dia masih hidup atau sudah mati. Nah, yang kedua selain mendoakannya, yakni membicarakan kebaikannya. Karena dulu kita membicarakan keburukannya, sekarang kita membicarakan kebaikannya. Ya, itu yang bisa Anda jawab. Baik, karena sudah azan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.